Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin meningkat, sehingga Dinas Sosial Banjarmasin pun menyiapkan rumah karantina. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suryansah Banjarmasin bertambah. Lima SMP di Banjarmasin tak bisa melaksanakan PTM karena berada di zona oranye. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin meningkat. Dinas Sosial Banjarmasin pun menyiapkan rumah karantina untuk menampung pasien COVID-19. Makanya itu dari lurah. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan, pihaknya menyiapkan rumah karantina karena saat ini kasus COVID-19 sedang meningkat di Banjarmasin. Menurutnya tempat yang dijadikan rumah karantina adalah Balai Sosial milik Kementerian Sosial yang berada di kawasan Mulawarman, Banjarmasin Tengah. Nah, masalah kesiapannya, yang penting kan kelengkapan, ibaratnya bangunannya sudah siapkan. Sedangkan mengisi tentang untuk kesehatannya nanti kan diserahkan kepada kawan-kawan dinas kesehatan untuk fasilitas operasionalnya. Berapa dulu? Kalau dari Tambung kita untuk 80 orang. Yang ada ya 80 orang. Yang ada ada tempat tidurnya dan kamar. Tapi memungkinkan lebih 80 orang apabila kita modifikasi misal seperti ruang makan, ruang tamu, ya silakan seperti itu. Sejauh ini kan dari Dinkes sudah ada koordinasi terkait wacana itu. Kalau kan sama ini kan Dinkes juga memakai sudah ruangan itu untuk karantina khusus tenaga kesehatan. Nah, tinggal misalnya kalau nggak bisa dijadikan ya nggak jalan aja sebenarnya. Tapi kalau nakes kan ibaratnya yang hotel-hotel aja. Rumah karantina yang disiapkan oleh Dinas Sosial tersebut dapat menampung sekitar 80 pasien. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suryansah Banjarmasin bertambah. Pemerintah Banjarmasin pun menambah tempat tidur di rumah sakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi mengatakan jumlah pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansah sudah mencapai 40 orang. Pihaknya pun menambah 50 tempat tidur di RSUD Sultan Suryansah sebagai persiapan jika pasien COVID-19 kembali bertambah di rumah sakit tersebut. Saya juga sudah akan masih mempersiapkan ada ya tambahan 50 tempat tidur lagi ya untuk kesiapsiagaan saja ya tambahan. Oh, sekarang berarti full atau seperti apa? Sekarang sudah terisi kurang lebih 40 pasien dari 50 tempat tidur yang ada dan kita akan mempersiapkan 50 lagi. Jadi 100 gitu. Jadi 100 untuk Sultan Suryansah sambil menunggu rekrutmen tenaga kesehatannya. Ya, sambil menunggu itu nanti akan kita buka 50 lagi. Ya, target kita di Sultan Suryansah minimal 100 lah untuk tempat tidur COVID-19. Berapa SDM yang diperlukan? SDM yang kita perlukan ada 90. Yang dicari ini. Ya, yang dicari dokter, perawat bidan, termasuk cleaning service, termasuk juga tenaga penyelenggaraan jenazah, ya, rekam medis dan tenaga pendukung lainnya. Selain menambah tempat tidur, Dinas Kesehatan Banjarmasin juga akan menambah tenaga kesehatan di RSUD Sultan Suryansah.
Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Lima sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin tak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM karena berada di zona oranye. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi PTM yang telah berlangsung selama sepekan, pihaknya memutuskan 5 sekolah yang berada di zona oranye hanya boleh melaksanakan pembelajaran daring saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan anak-anak di kelas kecil itu 1 tahun sudah tidak sekolah lagi. Nah, kenyataan hari ini di Banjarmasin anak kelas 2 itu tidak bisa Calstum. Ya, tidak semuanya memang, tetapi sebagian besar, saya sebut sebagian besar dia tidak bisa Calstum. Kenapa? Ya nggak ada pembelajaran secara efektif. Pembelajaran daring itu tidak akan mungkin bisa tadi dalam tanda petik untuk mengkontrol kemampuan Anda untuk di Calstum. Nah, sehingga nanti kalau ini kita tunda lagi, bisa jadi nanti di Banjarmasin kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak bisa Calstum. Dan ini saya katakan ini sebuah darurat. Nah, kalau memang di SMA atau di perguruan tinggi kan nggak terjadi hal itu, tapi di tingkat kita itu terjadi. Nah, dari tiga fakta data yang kita punya, makanya kemarin diputuskan untuk dilanjutkan 1 minggu. belum nanti kita evaluasi nanti 1 minggu ke depan. Nah, 1 minggu depan moga-moga tidak terjadi tadi klaster baru juga. Kalau tidak terjadi klaster baru COVID di sekolahan, kemungkinan akan dilanjutkan. Di sisi lain, Wakil Kepala SMP Negeri 35 Banjarmasin, Sugeng Hadi Santoso mengaku menerima keputusan Dinas Pendidikan yang menginstruksikan SMP 35 menggelar pembelajaran secara daring karena berada di zona oranye. Depan bisa sudah kita laksanakan PTM. Mudah-mudahan. Ada kesulitan lah Pak untuk daring belakangan ini Pak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Jadi lancar dari siswa ataupun memang secara ada individu 1-2 karena mungkin kalau untuk kelas 7 mereka masih belum familiar terhadap metode ini yang biasa mereka laksanakan di SD. Mungkin mereka dengan metodenya beda dengan kita, kalau kita di sini kebanyakan memakai metode pakai classroom, jadi harus punya akun, sedangkan di SD mungkin mereka pakai WA kan cukup nomor telepon saja. Dinas Pendidikan Banjarmasin akan mengevaluasi kembali PTM dalam waktu sepekan mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin meningkat, sehingga Dinas Sosial Banjarmasin pun menyiapkan rumah karantina. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suriansah Banjarmasin bertambah. Lima SMP di Banjarmasin tak bisa melaksanakan PTM karena berada di zona oranye. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Banjarbaru mendukung percepatan penguatan antibodi masyarakat Banjarbaru di tengah situasi pandemi COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Andri Irawan menyatakan, Forkopimda Banjarbaru sangat mendukung program percepatan antibodi masyarakat
melalui vaksinasi COVID-19 massal yang dilaksanakan oleh pemerintah Banjarbaru. Menurutnya, Forkopimda Banjarbaru memang diwajibkan mendukung program maupun kebijakan pemerintah Banjarbaru yang berdampak baik untuk masyarakat. Karena kita sebagai stakeholder dari pemerintah pusat yang ada di daerah itu diwajibkan untuk membantu pemerintah daerah setempat memajukan program-program pemerintah serta juga mensukseskan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sehingga akhirnya baik Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua PN, Ketua DPRD, Wali Kota dan Wakil serta dari Kajari itu selalu berkomitmen. Apapun untuk kepentingan masyarakat selama itu positif pasti akan kami dukung. Pak, harapan dengan masalnya vaksinasi ini apa untuk warga Kota Banjarbaru? Jadi kita ini merupakan ikhtiar agar tercipta herd immunity di masyarakat. Sehingga akhirnya nanti kalau memang jatah vaksin yang sudah datang itu semua disuntikan dan mudah-mudahan bisa hampir 100% nanti kalau memang semuanya itu akan tercipta herd immunity, kekebalan secara masif yang ada di masyarakat kita. Di sisi lain, Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso menyatakan percepatan penguatan antibodi di jajaran Polres Banjarbaru telah terselenggara dengan baik. Semua anggota Bayangkara dan Bayangkari Polres Banjarbaru telah divaksinasi COVID-19. Kita melaksanakan juga kegiatan vaksinasi. Yang tahap pertama dulu adalah bagi yang petugasnya dulu, bagi polisinya. Kemudian berlanjut kepada istri-istri polisi tersebut. Karena apa? Karena kami polisi, petugas-petugas di lapangan ini sering ketemu dengan orang. Tentu dengan harapan kalau istri-istrinya juga sudah memiliki vaksin, terjadi kekebalan. Kita apabila datang ke rumah, sang suami masih tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang bayangkara, dan istri tetap bisa mendampingi dan menjaga anak-anaknya, Pak. Untuk vaksinasi tersedia cukup Pak untuk anggota Polri, Pak? Alhamdulillah tercukupi untuk petugas dan baik anggota Polri dan orang tuanya dan istrinya. Kapolres Banjarbaru AKBP Doni Hadi Santoso menambahkan, Forkopimda Banjarbaru berharap percepatan penguatan antibodi masyarakat Kota Banjarbaru berjalan dengan lancar. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Karena masih pandemi COVID-19, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin memilih sholat Id di rumah dinasnya. Sholat Id di rumah dinas Wali Kota Banjarbaru berlangsung pada Selasa pagi, dipimpin imam sekaligus khatib Ustadz Haji Muhammad Anwar. Sholat Id yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan tersebut diikuti Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin bersama keluarga besarnya. Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin mengatakan, di Hari Raya Idul Adha ini ia mengimbau kepada masyarakat untuk mentauladani atau mencontoh Nabi Ibrahim yang mampu ikhlas dalam menjalani kehidupan dan berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami makna Idul Adha adalah bagaimana kita mensyukuri hidup dengan belajar bersyukur seperti Nabi Ibrahim yang belajar ikhlas untuk kebesaran dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan dan mencontoh kepada Nabi Ibrahim ini semakin mempertebal iman kita, memperteguh dan memperkuat lagi keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai melaksanakan sholat Id di rumah dinasnya, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin memantau pemotongan hewan kurban di Balai Kota Banjarbaru. Pada Idul Adha tahun 2021 ini, pemerintah Banjarbaru menyumbang 25 ekor sapi kurban. Dari 25 ekor sapi tersebut, 3 diantaranya disembelih di Balai Kota Banjarbaru,
15 lainnya disebar ke setiap kelurahan dan 7 ekor sapi di SKPD Kota Banjarbaru. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Selatan Selasa pagi melaksanakan ibadah kurban dengan menyembelih 15 ekor sapi. Penyembelihan 15 ekor sapi kurban berlangsung di halaman Kejaksaan Tinggi Kalsel di kawasan Adiaksa Banjarmasin Utara. Dari 15 ekor hewan kurban yang dipotong, 2 ekor diantaranya sapi jenis limousin. Menurut Kepala Kejati Kalsel Rudi Prabowo Aji, dari 15 ekor hewan kurban yang dipotong, pihaknya membagikan 1.000 kupon daging kurban kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kita nyembelih berapa? 15 ya? 15 ekor sapi. Dari teman-teman di kantor juga ada yang bantuan dari teman-teman di luar juga. Sudah berjalan berapa sih? 9 ya? Potong ya? Iya Pak. 9 dan nanti semuanya akan didistribusi ke yang berhak lah. Ya, bukan hanya untuk pegawai kita, tapi yang berhak juga untuk masyarakat juga, untuk panti asuhan juga, untuk pokoknya untuk semua yang kira-kira kita layak untuk dibagi nanti akan dibagi. Ada berapa kupon yang disiapkan? Berapa kuponnya? 1.000 lah, kupon 1.000 kupon. Ada 1.000. Pak, ini kan ada 1.000 kupon Pak, mungkin teknis pembagiannya sendiri seperti apa nantinya Pak? Sebagian sudah didistribusi kepada teman-teman ya, ke pegawai. Kalau yang lain nanti teknisnya lebih detail ke Pak Sinto. Kepala Kejati Kalsel Rudi Prabowo Aji mengimbau kepada warga agar menaati protokol kesehatan saat pengambilan daging hewan kurban. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin meningkat, sehingga Dinas Sosial Banjarmasin pun menyiapkan rumah karantina. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suriansah Banjarmasin bertambah. Lima SMP di Banjarmasin tak bisa melaksanakan PTM karena berada di zona oranye. Setelah menunggu puluhan tahun, warga desa Masta, Kecamatan Bekarangan, Kabupaten Tapin, akhirnya bisa menikmati jaringan listrik. Jaringan listrik yang telah dipasang di desa Masta, Kecamatan Bekarangan, akhir pekan lalu diresmikan oleh Bupati Tapin M. Arifin Arpan bersama jajaran PLN Kalselteng. Bupati Tapin M. Arifin Arpan mengucapkan terima kasih kepada PLN Kalselteng yang telah memasang jaringan listrik di desa Masta, sehingga kini warga desa Masta bisa menikmati listrik. Penerangan ini manfaatkanlah masyarakat dengan baik. Kemudian jagalah misalnya penerangan ini dengan baik. Dan tadi saya ingat dalam sambutan saya ingatkan, kalau sudah terang jangan lupa bayar. Bayar, karena bagaimanapun dengan bayar itu adalah menunjang bahwa listrik itu adalah kewajiban masyarakat untuk dinikmati dan mereka wajib untuk membayarnya. Kira-kira demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama kita pemerintah daerah dengan PLN ini bisa berjalan dengan lancar.
Mudah-mudahan besok-besok nanti ada lagi yang kita resmikan untuk kita membantu masyarakat kita di wilayah Kabupaten Tapin ini agar selalu terang benderang, dan bagaimanapun kalau terang itu adalah suatu nikmat yang diberikan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, salah satu warga desa Masta Arsat mengaku sangat senang sudah bisa menikmati jaringan listrik. Untuk pemasangan listrik ini kurang lebih 10 hari yang lalu sudah. Ya. Alhamdulillah pemasangan listriknya pas nempel kilometer langsung aktif, langsung nyala listriknya. Untuk anunya Bang gimana? Pemasangannya ada biaya lebih kah? Untuk pemasangannya ke gerai-gerai listrik. Ya. Untuk biayanya di gerai sudah ada tertera di sana. Gimana Pak adanya listrik di rumah ini Pak? Alhamdulillah untuk listrik sudah masuk di Desa Masta, kami sangat senang dan bahasa kami sini himung benar ya. Nah, sudah tarang Masta, tinggal kelanjutannya aja lagi. Mungkin itu. Dengan sudah tersedianya jaringan listrik diharapkan bisa lebih memperkuat perekonomian warga Desa Masta. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Kejaksaan Negeri Kejari Tanah Bumbu Tanbu menggelar lomba merias wajah dengan mata ditutup pada Minggu pagi lalu. Lomba yang digelar di lapangan kantor Kejaksaan Negeri Tanbu ini diikuti puluhan peserta dari keluarga besar Adiaksa Tanah Bumbu. Dalam lomba ini para jaksa beserta staf Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu wajahnya dirias oleh istri masing-masing namun dengan mata ditutup. Kepala Kejaksaan Negeri Tanbu Muhammad Hamdan Saragih mengatakan, lomba unik merias wajah dengan mata ditutup ini digelar untuk memeriahkan HUT Adiaksa ke-61. Adiaksa yang ke-61 dengan tema berkarya untuk bangsa, di mana kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yang berjumlah kurang lebih 70 orang. Insya Allah pada hari ini kami akan mengadakan kegiatan berupa lomba rias, terus ada main domino, ada juga banyaklah, ada beberapa pertandingan. Kemudian kenapa kami adakan ini, kegiatan ini? Insya Allah kami pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu ini masih di ruang lingkup satu kantor. Itu yang hampir 90% pegawainya berada di lingkungan satu kantor. Dan harapan saya juga mudah-mudahan pelaksanaan hari ini tidak lepas dari protokol kesehatan. Di sisi lain, salah satu staf Kejari Tanbu, Dila, mengaku lomba merias wajah dengan mata ditutup sangat menggembirakan. Kebetulan tadi kita habis lomba merias wajah Pak, dengan mata tertutup. Mata tutup ya? Gimana Mbak? Sangat seru, melatih mental banget. Pokoknya sekarang hari ini kita seru-seruan banget di sini. Pada HUT Adiaksa ke-61 ini, Kejaksaan Negeri Tanbu juga melakukan pelepasan balon dan spanduk kecil ke udara. Siapa saja yang menemukan balon dan spanduk kecil tersebut akan mendapat hadiah setelah melapor ke kantor Kejari Tanbu. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Muhammad Lutfi Darlan dan Kristiawan melaporkan. Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapin yang telah lama kosong kini diisi Muhtar dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tapin akhir pekan lalu menggelar rapat paripurna sekaligus pelantikan Muhtar sebagai Wakil Ketua DPRD Tapin. Ketua DPRD Tapin Yamani mengatakan, Muhtar dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD karena pejabat Wakil Ketua DPRD sebelumnya meninggal dunia. Insya Allah nanti kami bisa berkoordinasi dengan ya, sejauh ada harapannya Pak. Ya harapannya dalam artian karena ini sudah lengkap, sudah klop, kami harapkan dalam artian semoga DPRD semakin bisa meningkatkan kinerja dengan bagus.
Di sisi lain, Bupati Tapin M. Arifin Arpan berharap dengan dilantiknya salah satu pimpinan legislator DPRD Kabupaten Tapin, kinerja DPRD Tapin bisa lebih meningkat ke depannya. Nah ini pulang kan istilahnya barusan hanya ini harus memanfaatkan isinya pulang isolasi yang kemarin pulang. Tapi kita rumah sakit kan ada perbaikan lokal, tambahan lokal, nah kita di sana aja dulu supaya kada mempersulit pelayanan di sana aja kita coba kita pelihara, kita prioritaskan. Jadi rumah sakit ini kan ada kan kita menambah sama bekas ruang anak kan dibenahi oleh Pak Direktur, tinggal kita mengisi aja kita menang di sana aja kita. Kalau kita berpindah ke ini kan di sini anak di SKB anak memakai juga. DPRD Tapin juga diminta mendukung pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan berbagai program pembangunan di daerah. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin meningkat, sehingga Dinas Sosial Banjarmasin pun menyiapkan rumah karantina. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Suriansah Banjarmasin bertambah. Lima SMP di Banjarmasin tak bisa melaksanakan PTM karena berada di zona oranye. Kasus COVID-19 di kota Banjarmasin meningkat. Dinas Sosial Banjarmasin pun menyiapkan rumah karantina untuk menampung pasien COVID-19. Makanya itu Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Iwan Restianto mengatakan, pihaknya menyiapkan rumah karantina karena saat ini kasus COVID-19 sedang meningkat di Banjarmasin. Menurutnya tempat yang dijadikan rumah karantina adalah Balai Sosial milik Kementerian Sosial yang berada di kawasan Mulawarman, Banjarmasin Tengah. Nah, masalah kesiapannya, yang penting kan kelengkapan, ibaratnya bangunannya sudah siapkan. Sedangkan mengisi tentang untuk kesehatannya nanti kan diserahkan kepada kawan-kawan dinas kesehatan untuk fasilitas operasionalnya. Berapa dulu? Kalau dari Tambung kita untuk 80 orang. Yang ada yang 80 orang. Yang ada ada tempat tidurnya dan kamar. Tapi memungkinkan lebih 80 orang apabila kita modifikasi misal seperti ruang makan, ruang tamu, ya silakan. Seperti itu. Sejauh ini kan dari Dinkes sudah ada koordinasi terkait wacana itu. Kalau kan sama ini kan Dinkes juga memakai sudah ruangan itu untuk karantina khusus tenaga kesehatan. Nah, tinggal misalnya kalau nggak bisa dijadikan ya nggak jalan aja sebenarnya. Tapi kalau nakes kan ibaratnya yang hotel-hotel. Rumah karantina yang disiapkan oleh Dinas Sosial tersebut dapat menampung sekitar 80 pasien. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sultan Suriansah Banjarmasin bertambah. Pemerintah Banjarmasin pun menambah tempat tidur di rumah sakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin,
Mahli Riyadi mengatakan jumlah pasien COVID-19 di RSUD Sultan Suryansah sudah mencapai 40 orang. Pihaknya pun menambah 50 tempat tidur di RSUD Sultan Suryansah sebagai persiapan jika pasien COVID-19 kembali bertambah di rumah sakit tersebut. Saya juga sudah akan masih mempersiapkan ada ya tambahan 50 tempat tidur lagi ya untuk kesiapsiagaan saja ya tambahan. Oh, sekarang berarti full atau seperti apa? Sekarang sudah terisi kurang lebih 40 pasien dari 50 tempat tidur yang ada dan kita akan mempersiapkan 50 lagi. Jadi 100 gitu. Jadi 100 untuk Sultan Suryansah sambil menunggu rekrutmen tenaga kesehatannya. Ya, sambil menunggu itu nanti akan kita buka 50 lagi. Ya, target kita di Sultan Suryansah minimal 100 lah untuk tempat tidur COVID-19. Berapa SDM yang diperlukan? SDM yang kita perlukan ada 90. Yang dicari. Ya, yang dicari dokter, perawat bidan, termasuk cleaning service, termasuk juga tenaga penyelenggaraan jenazah, ya, rekam medis dan tenaga pendukung lainnya. Selain menambah tempat tidur, Dinas Kesehatan Banjarmasin juga akan menambah tenaga kesehatan di RSUD Sultan Suryansah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Lima sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin tak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka PTM karena berada di zona oranye. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi PTM yang telah berlangsung selama sepekan, pihaknya memutuskan 5 sekolah yang berada di zona oranye hanya boleh melaksanakan pembelajaran daring saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena kan anak-anak di kelas kecil itu 1 tahun sudah tidak sekolah lagi. Nah, kenyataan hari ini di Banjarmasin anak kelas 2 itu tidak bisa calstum. Ya, tidak semuanya memang, tetapi sebagian besar saya sebut sebagian besar dia tidak bisa calstum. Kenapa? Ya nggak ada pembelajaran secara efektif. Pembelajaran daring itu tidak akan mungkin bisa tadi dalam tanda petik untuk mengkontrol kemampuan Anda untuk di calstum. Nah, sehingga nanti kalau ini kita tunda lagi, bisa jadi nanti di Banjarmasin kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak bisa calstum. Dan ini saya katakan ini adalah sebuah darurat. Nah, kalau memang di SMA atau di perguruan tinggi kan nggak terjadi hal itu, tetapi di tingkat kita itu terjadi. Nah, dari tiga fakta data yang kita punya, makanya kemarin diputuskan untuk dilanjutkan 1 minggu. belum nanti kita evaluasi nanti 1 minggu ke depan. Nah, 1 minggu depan moga-moga tidak terjadi tadi klaster baru juga. Kalau tidak terjadi klaster baru COVID di sekolahan, kemungkinan akan dilanjutkan. Di sisi lain, Wakil Kepala SMP Negeri 35 Banjarmasin, Sugeng Hadi Santoso mengaku menerima keputusan Dinas Pendidikan yang menginstruksikan SMP 35 menggelar pembelajaran secara daring karena berada di zona oranye. Depan bisa sudah kita laksanakan PTM. Mudah-mudahan. Ada kesulitan nggak Pak untuk daring belakangan ini Pak? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, jadi lancar dari siswa ataupun memang secara ada individu 1-2 karena mungkin kalau untuk kelas 7 mereka masih belum familiar terhadap metode ini yang biasa mereka laksanakan di SD, mungkin mereka dengan metodenya beda dengan kita karena kita di sini kebanyakan memakai metode kayak classroom, jadi harus punya akun, sedangkan di SD mungkin mereka pakai WA kan cukup nomor telepon saja. Dinas Pendidikan Banjarmasin akan mengevaluasi kembali PTM dalam waktu sepekan mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan.